Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan seperjuangan? Alhamdulillah hari ini gue udah bisa mulai aktivitasnya pagi-pagi. Biasanya gue kan keluar siang karena kemarin gue habis libur hari Jumat. Oke, langsung aja nih gue hari ini mau coba live on beat ya, seperti yang teman-teman minta gitu. Suruh buktiin cara ngebeat gua kayak gimana gitu kan. Pak, mari Pak. Alhamdulillah hari ini gua langsung didor, dapat gosen ke arah Cilangkap, harganya 77.000. Alhamdulillah. Oke teman-teman, gimana akunnya sekarang? Apakah udah pada gacor? Apakah masih gitu-gitu aja? Sebenarnya gue mau ngasih tutor lagi, cuman eh apa ya? Nanti aja lah gitu ya. Soalnya tutor-tutor gue yang kemarin tuh banyak yang bilang nggak bermutu lah, yang tutor yang menyesatkan lah gitu. Jadi gue eh tutornya itu langsung aja ya, langsung praktek aja ya. Tuh, jadi daripada gue banyakkan bacot, banyakkan teori, malah jadinya pada pusing sendiri gitu. Karena sebenarnya itu tutor-tutor cara ini itu sebenarnya tuh kebanyakan memang teori doang ya. Sebenarnya untuk prakteknya sendiri itu berbeda gitu loh. Soalnya kondisi lapangan itu kan selalu berbeda-beda ya, nggak bisa disamakan hari ini sama hari kemarin, itu udah bener-bener berbeda gitu ya. Tuh teman-teman. Oke, ini gue langsung tancap gas. Mudah-mudahan jalannya lancar ya, semoga bisa 1 jam ya. Jadi main gosen itu yang diandalkan selain kecepatan order, habis DO langsung dapat lagi, DO dapat lagi gitu, kita juga diperlukan kecepatan berkendara ya teman-teman ya. Jadi kita harus fisiknya kita harus kuat, jaga kondisi badan, jangan sampai kita lagi kurang enak badan kita paksa ngebit, itu bahaya banget. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nih, saya udah mau sampai. Tadi jalanan Simatupang lumayan lancar. Terus ini udah memasukin kawasan daerah Cipayu, Cilangkap ya. Ini udah mulai agak padat nih. Jalanannya soalnya kecil ya, jadi jalanan agak padat, tapi masih padat lancar lah gitu ya. Oke teman-teman, ini sedikit informasi dari gua. Gua selalu minta nomor telepon si penerima ya teman-teman, meskipun di aplikasi kan udah ada, cuman kan bedanya disamarkan ya. Kalau gua selalu minta sama customer itu buat dikirimin nomor yang bisa dihubungin. Jadi supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa tuh kita bisa WhatsApp gitu ya, bisa. Kalau lewat telepon di aplikasi kan suka susah ya, kadang-kadang nggak diangkat karena nomor disamarkan gitu, entah alasannya apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi buat teman-teman yang main gosen, mau Tokopedia ataupun reguler, diusahakan buat minta nomor WhatsAppnya. Sekarang kan kalau Tokopedia, Halodoc itu bisa ada fitur chatnya ya, ada enak ya. Jadi fitur chatnya tuh kalau untuk Tokopedia atau Halodoc itu di bawah ya, bukan di atas. Kalau ini kan posisinya di atas. Nah, kalau untuk Tokopedia itu pas di bawah. Itu. Pas di penerima. Nah, pas nama penerima itu sampingnya pasti ada fitur chatnya. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, nih gua sedikit lagi sampai. Halo pagi Kak, dari Gojek. Ya ini saya udah nyampe di tikungan nih Kak. Dengan Rifar sendiri ya? Oke, terima kasih. Sudah Kak? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ya guys ya. Oke, kita lihat. Ya kurang lebih 1 jam ya selesai. Untuk orderan pertama lancar. Bismillah aja, semoga orderan kedua juga lancar ya. Kayaknya dapat tip nih. Enggak deh. Oke, kita cus cari orderan kedua, semoga langsung dapat. Entah goret entah gosen, kita sikat ya. Semoga hari ini banyak akapnya. Seperti yang teman-teman tahu juga, kalau akun gua itu tadinya under ya guys ya. Jadi under goret udah dominan banget, itu udah kuat banget pondasinya. Goret gua itu bulan kemarin dapat hampir 1000 trip ya, 1 bulan ya. Itu gua main under. Terus di bulan ini gua langsung rubah, pengen main gosen gitu teman-teman. Gue pengen main gosen sama goret, jadi di mix goret sama gosen. Untuk gosennya sendiri gua pengen yang argo-argo jauh aja ya. Jadi untuk argo-argo pendeknya itu apa, sedikit-sedikit gue hilangin gitu. Jadi tapi untuk ngerubah jadi under ke gosen itu gak mudah ya teman-teman ya. Itu butuh apa ya, butuh ekstra semuanya lah gitu. Waktu ekstra, tenaga ekstra gitu. Cara pola ngatur ritmenya juga ekstra. Alhamdulillah ini gue dapet goret argo 12.000. Sikap. Jadi waktu terapi gue itu selama 2 minggu kemarin itu gue bener-bener fokus nguatin pondasi gosen dulu ya teman-teman, karena akun gue udah goret. Jadi goretnya nggak perlu gue kuatin. Jadi gue fokus di gosen. Jadi gosennya gue ambilin terus sampai bener-bener pondasi gosennya itu kuat. Dengan argo campur, tapi kebanyakan emang argo pendek ya kemarin tuh ya. Kemarin baru beberapa hari ini gua terapi gosennya itu yang gue pilih argo di atas 20.000 gitu teman-teman. Alhamdulillah udah 70 sampai 80% berhasil ya gua ngerubah layanan plus ngerubah argo gitu ya. Kalau ngerubah argo sih masih 60-70% lah. Cuma untuk berubah layanan gosen goret di mix itu udah oke ya, udah bagus gitu teman-teman. Kemarin juga ada yang nanya, bang kenapa sih bang abang rubah pengen main gosen gitu ya. Kalau gua itu sebenarnya ini teman-teman ya, aduh alamatnya salah lagi. Ini alamatnya kayak titiknya ngaco deh teman-teman tuh kan. Ini gak ada jalan nih. Gojek ngaco banget. Gojek ngaco banget nih. Ini gak ada jalan, tapi di map aplikasi Gojek ada jalan. Nah, ini udah terbiasa teman-teman ya. Kita emang harus ekstra sabar ya untuk ngadapin
fitur-fitur Gojek yang kadang-kadang suka ngaco gitu. Jadi tambah jauh tapi gak apa-apa. Oke, lanjut lagi sebelum gue sampai ke customer, gue cerita lagi ya. Nah, jadi kenapa gue suka berubah-berubah layanan kayak gitu ya? Itu penting banget buat gue, buat teman-teman juga sebenarnya penting. Layanan itu penting banget kita pilih ya, supaya kita kerja itu lebih nyaman, gitu. Supaya kita itu lebih nggak terbebani sama apa yang kita, sama pekerjaan ini gitu ya teman-teman ya. Kalau kita ngerjain sesuatu itu beban, jadi hasilnya pun juga nggak bagus, hasilnya pasti nggak efektif gitu, karena kita ngejalaninnya pasti setengah hati. Tapi kalau kita bisa milih layanan yang tepat sesuai keinginan kita, insya Allah semua lancar gitu. Nah, yang jadi masalah kan gimana cara kita bisa memilih. Nah, itu kan yang jadi PR kita semua, termasuk teman-teman. Nah, di sini gue udah nyontohin ya. Alhamdulillah ini gue udah sampai 1.500 kak. Kembalinya kak. Ya, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah sampai DO ya. Orderan kedua selesai. Alhamdulillah. Tinggal cari orderan ketiga. Oke, dah 90.000. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ngebacot-bacotnya ya. Menurut gua memilih layanan itu sangat penting banget ya buat kita semua ya. Karena itu berpengaruh banget sama apa, psikis kita ya, sama hati kita gitu ya. Kalau kita ngejalanin orderan yang nggak sesuai gitu kan pasti ngeselin. Apalagi dengan layanan yang berbeda itu udah kesel banget rasanya gitu kan. Kita maunya goret tapi dapatnya gosen, terus kita maunya gosen dapatnya GoFood, dan sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Jadi penting banget memilih layanan, terutama nih ya, kalau memilih layanan itu sesuaikan dengan kondisi fisik kita gitu. Jangan kita egois juga gitu, maksudnya salah bikin pilih layanan nggak sesuai sama sikon yang ada dalam diri kita. Contohnya fisik kita lemah, kita suka ngantuk, cepet capek, tapi pengen main yang long trip itu nggak efektif teman-teman, hasilnya juga gitu. Itu salah gitu. Lu baru bawa orderan satu dengan jarak tempuh misalnya di atas 30 kilo, lu udah kecapean, udah nyampainya lama, jalanan lu ngantuk ya kan. Menurut gua itu, wah itu nggak pas, itu yang salah itu ya teman-teman, itu yang salah. Jadi sesuaikan lah sama kondisi kita gitu. Contoh kayak misalkan driver ladies ya, driver ladies itu cocoknya kalau untuk apa, main GoFood ya, cocoknya main GoFood karena yang nggak mengeluarkan tenaga terlalu kayak laki-laki gitu ya. Kalau ada ladies suka main orang, bawa orang itu sangat riskan banget ya, terutama fisiknya pasti juga bakal cepet capek gitu, karena kan berat ya bawa orang, terus resiko pelecehan juga terbuka gitu ya. Jadi itu sangat riskan sekali gitu. Jadi kalau untuk ladies, gue saranin sih kalau nggak main GoSend ya GoRed gitu, GoFood ya. Itu dua layanan itu tuh mana cocok ya. Kalau GoSend masih oke lah untuk GoSend yang argo-argo pendek aja gitu kan. Jadi untuk yang argo jauh juga kalau bisa itu dihindari lah. Jadi diterapi pelan-pelan akunya untuk dua layanan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, untuk cara pemilihan layanan tuh sesuaikan dengan kondisi sikon kita, fisik kita gitu kan. Terus juga yang
apa yang kerjanya freelance Gojek itu buat sampingan gitu ya maksudnya. Nah itu juga pemilihan layanan itu juga penting gitu, karena kalau kerja itu kan perlu kerja dulu atau pagi mungkin bisa narik, nanti agak siang dia berangkat kerja gitu kan, ngejar waktu ya. Kalau dia miliknya main Argo long trip ya dia pasti nggak kejar waktunya, atau mungkin dia pulang kerja gitu kan ya. Jadi pilih-pilih layanan-layanan yang bisa di deket-deket di sekitar kita aja gitu, lokasi misalkan rumah, lokasi tempat kerja gitu. Tapi kalau mainnya yang jauh-jauh nanti ya pasti bakal kecapean dulu atau ada hal-hal yang lain gitu, jadi malah akunya susah buat stabil ya, jadi kayak gitu. Dari kemarin kan juga udah gua praktekin ya gimana cara ngerubah layanan, gimana cara ngerubah Argo kayak gitu kan di video-video gua sebelumnya, kalau kalian mau nyimak itu ada semua. Oke, ini gue langsung mau nyari orderan yang kedua nih. Gue bingung mau melipir kemana, apa gue stuck di sini karena resiko ngebolang itu ya kayak gini ya. Jadi kita modal feeling ya, modal insting gitu. Enaknya kemana, enaknya kemana gitu. Terus sembari gue mau nyari warung, nyari minum. Nanti gue lanjut lagi buat ngobrol-ngobrolnya. Oke teman-teman. Nih alhamdulillahirrahmanirrahim masuk gosen lagi harga 14.000, kita skip. Oke kita skip dulu. Kita mudah-mudahan dapat lagi ya guys ya, aku ya 20 ribuan lah itu kalau untuk gosen. Tapi untuk goret kita usahakan untuk apa ambil semua order ya. Kita masih tahap sortir nih. Kayak gini gue tadi barusan berhenti dulu di pinggir jalan sambil ngerokok dulu lah. Sebenarnya kalau untuk argo-argo kayak gitu gosen ya, kalau diambilin terus tuh sebenarnya juga jadi duit ya sebenarnya. Cuman ya karena kita kurang cocok aja, kurang srep gitu rasanya bawa argo kecil tuh kalau gosen ya. Enggak ini, maksudnya kurang nampol gitu. Tapi tergantung selera juga ya teman-teman ya. Gua juga nggak nyalahin kalau ada yang main argo-argo pendek tuh itu bagus gitu daripada anyep gitu, daripada nggak bunyi gitu ya. Itu juga cepet kok, misalkan argo-argo kecil nyari 200 gitu ya bisa 300 sehari gitu. Harga itu dipelatenin pelan-pelan juga lumayan gitu sebenarnya. Di sini bukan ajang gacor-gacoran ya, sini adalah pekerjaan kerja. Kita di sini tuh kerja cari duit gitu buat nafkah anak, istri, keluarga, orang tua gitu. Jadi jangan dijadiin pekerjaan ini suatu beban buat kita. Jadi kita jalaninnya harus benar-benar ikhlas, bisa enjoy, seneng gitu ya teman-teman ya. Insya Allah aku dengan sendirinya akan gacor kayak gitu. Tapi kalau kita selalu banyakkan ngeluh, selalu banyakkan begini begitu gitu kan, itu yang susah buat berkembang. Masuk lagi ya teman-teman, harga 11.000 ke Cijantung. Oke kita skip lagi, baru 2 kali ngelewatin ya.
Oke, performa 50%, belum kunjung datang. Sabar. Jadi untuk main gosen juga kita ngerubah layanan atau ngerubah argo itu emang butuh kesabaran ya teman-teman ya. Bismillah, semoga lancar sesuai apa yang kita mau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masuk lagi harga 30.000. Oke, kita ambil ya ke Cipete ya, balik lagi Jakarta. Oke, kita depan sekolah Korea mas. Oh, makanan kita chat dulu. Oke, langsung tancap ya, nggak usah pakai lama. Saya waktu kita lebih banyak buat mencari order ya, untuk mendapatkan order kalau kita sigap gitu ya. Ini gua salah arah, lurus aturan. Untuk pengambilan sendiri jaraknya wow 2,3 km teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kalau main gosan ya, kenapa gue selalu bilang kita itu butuh kecepatan gitu ya. Salah satunya ini pengambilan ordernya itu emang jauh ya, ke 2 kilo gitu. Inilah main gosen. Jadi untuk pemain gosen sendiri hal kayak gini udah nggak aneh lagi gitu ya. Makanya kita pemain gosen itu yang dicari argo-argo yang jauh gitu, karena supaya bisa balance gitu ya antara pendapatan sama yang kita jalanin ini gitu. Kalau pengambilan 10.000 argo gini ya boleh dibilang rugi gitu ya teman-teman ya. Rugi maksudnya dalam arti itu ya, masa argo 10.000 misalkan nganter 4 kilo, jemputnya 2 kilo udah 6 kilo gitu. 6 kilo argo 10.000 itu nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai perhitungan ya. Nah ruginya di situ. Tapi ya tetap kalau untuk masih terapi ya emang harus dijalani dulu seperti itu. Kalau mau gacor di gosen ya emang tantangannya seperti ini, resikonya seperti ini gitu. Jadi tetap dibawa enjoy, dibawa santai, tetap fokus. Oke, kita langsung menuju ke lokasi aja. Oke guys, ini barangnya udah gua ambil ya. Kardus ya masih kecil lah, kardus Indomie. Bisa taruh di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka map. Semoga lancar, semoga selamat sampai tujuan, nggak ada halangan apapun, amin. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, gue udah nyampe di perumahannya nih, tinggal nyari nomor rumahnya. Untung di sini alamatnya nggak lengkap ya, tapi untung di barangnya ada apa, ada bloknya. Kiri kanan corong kiri blok C3 18.
Oh ini sampai. Permisi, paket. Permisi Bu, dengan Ibu Nadira betul? Ya, nih paket dari Minang Prit. Saya foto ya. Dengan Mbak siapa maaf? Nadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. DO yang orderan ketiga ya. 120 pas. Alhamdulillah. Biasanya gua kalau misalkan ngebit terus besoknya ngebit lagi tuh gue selalu jaga stamina. Gue tuh jarang melipir ya teman-teman ya. Gue selesai DO biasanya tuh ya emang cari tempat yang adem gitu. Selain gue nyari apa spot yang bagus, gue juga nyari tempat yang buat enak kita buat nunggu order berikutnya. Jadi nggak terlalu banyak melipir karena ngebolang itu kan menguras tenaga banget. Jadi kalau main terobos ya itu kita capek sendiri gitu. Makanya kan gue bisa narik kuat sampai malam gitu kan ya karena salah satu cara strateginya ya emang begitu, kita jarang-jarang buat melipir, jangan nganter terus melipir jauh gitu, enggak, paling cuman sekilo 2 kilo gitu. Nyari bensin dulu apa ini, gua mau isi Vivo kayaknya nih teman. Sini ada terdekat Vivo ya, yang paling pojok. Masih cukup sih sebenarnya 3 strip ya, motor gua tuh Beat lumayan irit yang ini, yang terbaru. Jadi lumayan irit, enggak kayaknya. Alhamdulillah nih masuk lagi harga 15.000. Kita skip dulu teman-teman. Mudah-mudahan masuk yang harga 20 ribuan. Sebenarnya 18 19 gue bawa sih. Cuman karena ini 15 kita skip dulu karena masih pagi ya waktunya. Jujur aja nih untuk terapi argo gosen, nyari argo kakap itu emang susah banget buat gue ya teman-teman ya, karena ya itu tadi di lapangan gue yakin pemain gosen sendiri itu notabene emang mainnya kakap semua ya. Jadi gue buat bersaing itu agak sedikit berat, bukan sedikit berat malah berat, emang berat gitu. Karena teman-teman gue sendiri pemain-pemain gosen tuh arkunya udah pada jadi, udah mantep-mantep. Jadi yang mau masuk yang masuk di aplikasi mereka tuh emang yang udah di atas 30 ribuan ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu tantangan banget buat gua buat menaklukkan layanan nih. Tapi tetap kita nggak boleh menyerah, kita tetap harus usaha gitu. Ya kalau mau dapatnya lebih ya kita harus berusaha lebih gitu. Oke teman-teman, gua isi bensin dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, gua habis selesai si bensin Vivo ya teman-teman ya. Ini gua mau coba melipir ke daerah Cipete tadi lagi tuh. Semoga kita dapat orderan goret
ataupun gosen yang sesuai yang kita sesuai yang gue mau lah ya. Untuk cuaca hari ini oke, enak banget sih teman-teman ya tuh. Hari ini cuacanya cerah, agak mendung-mendung gitu, jadi nggak panas ya. Ini enak banget sebenarnya nih kalau buat nyari jalan argo-argo kakap nih, enak banget nih kalau misalkan lancar. Kalau gacor enak ya, jadi nggak panas. Bawa long trip gitu, aduh enak banget nih. Cuman ya mungkin akunya belum mumpuni. Masih terapi teman-teman ya. Jadi kita neduh di mana nih? Nyari tempat yang enak di mana ini ya guys. Di samping sisi kanan sih banyak Gojek yang pada nunggu orderan ya. Ini gua belum disenggol lagi nih orderan. Gue mau ngerekam kayak begini tuh karena HP gua satu ya teman-teman. Gua nggak bawa HP dua, jadi gue cuma bawa HP satu. Jadi gue pakai screen recorder aja ya. Ya ini buat selingan-selingan aja nih, buat ngerekam kayak gini. Sebenarnya ganggu juga sih buat gua ngebeat ya, karena ya buat ngebeat, buat ngerekam, buat aplikasi-aplikasi yang lain juga, buat WA gitu kan. Sebenarnya mengganggu, tapi ya karena gua simple orangnya, gua males bawa HP 2 gitu ya teman-teman. Bawa HP 2 kayak gitu gua males, ada di rumah. Tab juga ada, handphone juga ada gitu, cuman gue malas bawanya, ribet ya. Kita kayak begini aja lah, apa adanya gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gue dapat goret lagi harga 11.000. Kita HP aja deh ke Bintaro. Ini orderan yang keempat, sekarang jam 9:18. Kita langsung eksekusi, tancap gas, cus. London Boutique Center. Oke, Bintaro ya Bu ya. Kok Bintaro? Oh, Jalan Barito. Oh, Bintaro. Salah baca saya. Kaget saya, aku Bintaro tapi titiknya di Barito. Makasih Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, trip keempat udah selesai. Langsung disamber Argo 24, sikat ya teman-teman ya. Alhamdulillah langsung dapat gosen. Klotes pegangsaan Menteng. Oke, kita siap. Sekolah dolanan. Oke, kita putar balik dulu. Ya, alhamdulillah teman-teman, orderan yang kelima ini tadi baru selesai, langsung disamber ya teman-teman ya. Semoga barangnya nggak gede, tapi untuk pengambilan sih ini nggak terlalu jauh ya. Oke, gue dapat pesen jemput sesuai di belakang taman yang hurufnya merah. Tip lewat aplikasi, alhamdulillah. Gua kalau lihat penumpang kayak gini tuh rasanya berat banget ya. Salah satu ini berat banget nih kalau gua ninggalin goret kayak gini nih ya.
Mantap dah. Gimana teman-teman juga sama nggak? Kalau gua kadang bini suka nanya gitu, dapat enak ya, dapat penumpang cantik-cantik ya, yang semok-semok atau yang bohai-bohai gitu. Jadi naluri laki-laki ya guys ya, wajar ya kayak gitu ya. Soalnya kadang-kadang tinggalin goret ya, kadang-kadang suka kangen gitu bawa yang mantap-mantap gitu. Itu apa ya? Pecah belah bukan? Bukan sih, ini kain. Kain ya. Yang ininya belum, nggak tahu Bang. Oh gitu. Jalan Cibayak nomor 55, nomor 5 sampai 5A ya Pak. Dah, ini aja. Bener nggak jalannya? Iya. Nah, benar. Bener kan? Ya, makasih Pak. Ada nomor ibu ininya Pak, Budian. Soalnya kalau di aplikasi itu kan suka disamarkan ya. Angkas. Yang order siapa? Bapak apa Ibu Tasanya? Ibu Tasya. Oh Ibu Tasya ya. Nomornya Ibu Din. Nggak tahu. Ya. 555 kan? Jalan Cibaya nomor 5 5A ya. Bener ya? Benar. Oh ya udah. Menteng. Menteng ya. Oke, makasih Pak. Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang tadi ya. Tadi sampai mana ya? Kenapa goret gua babat habis gitu ya, tempat-tempat. Jadi untuk trik gua tuh goret gua babas habis, gua send, gua sortir ya. Jadi saya cari yang harga tuh di atas 20 ribuan gitu. Itu karena supaya akun gua tetap stabil ya teman-teman ya. Jadi nggak, kalau misalkan gua nyortir gosen terlalu ekstrim gitu, terlalu over, akun gua tetap bisa jalan dengan layanan goret gitu teman-teman. Jadi nggak apa ya, kalau misalkan gagal akun tetap bisa stabil gitu. Jadi kayak boleh dibilang goret itu penopang gitu ya, jadi akun tetap produktif gitu. Jadi emang kebanyakan dari teman-teman kita yang gagal sortir itu ya karena mereka hanya melewati nyotir tanpa diimbangi dengan layanan yang lain atau diimbangi dengan pendapatan mereka, trip mereka gitu. Mereka asal-asalan gitu. Itu yang namanya sortir asal-asalan yang kayak gitu ya. Asal nyortir aja gitu. Udah gitu bangga lagi bisa nyortir. Tuh yang kayak gitu jangan ditiru ya. Ini untuk main dua layanan itu emang dibutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Mau layanan apapun, kalau main mix itu emang kita harus lebih sabar gitu. Kita harus lebih, karena kita fokusnya di dua layanan gitu, dua karakter. Kita menjalankan dua karakter itu emang lebih sulit dibanding dengan satu karakter gitu. Jadi banyak banyak yang harus dikerjakan satu-satu, nggak bisa bareng-bareng gitu, nggak bisa. Karena kalau bareng-bareng itu nanti ya yang ada kalian stres sendiri kalau nggak tahu caranya gitu. Ya kalau mau babat habis kalian pakai dua. Cuman biasanya kalau misalkan babat habis di semua orderan, dua layanan itu nggak disortir, nggak diarahin ininya sortirannya gitu, biasanya nanti salah satu bakal kalah gitu loh. Jadi nggak ngebentuk, bisa menang gosen semua, bisa menang goret semua gitu. Jadi ya ujung-ujungnya main satu layanan doang. Gitu teman-teman. Kecuali emang kalian emang otobit semuanya diambil
besok gacor gosen, besok gacor goret, besok gacor GoFood gitu juga sama aja, itu namanya akun gado-gado yang kayak gitu ya. Jadi regulasinya itu berubah-berubah gitu. Biasanya kayak gitu kalau gado-gado ya. Hari ini misalkan gosen, besok bisa goret terus, besok bisa GoFood terus, besok bisa campur gitu. Itu namanya akun gado-gado. Cuman kalau akun mix itu kalau nggak diterapi khusus itu nggak kebentuk. Gitu. Kalau kayak gini kan habis gosen, goret, habis goret, gosen gitu. Jadi selang-seling gitu. Enak ya, enak banget pokoknya dah. Dan gue ngejalanin kayak gini nggak cuman sebulan 2 bulan ya, udah bertahun-tahun ya dari dulu. Tapi kalau nanti gue udah bosan gue rubah lagi gitu. Tapi pondasi gue tetap goret karena gue nggak bisa ninggalin layanan goret ya, karena gue udah ada chemistry lah boleh dibilang gitu ya. Mau gimana pun gue main layanan yang lain tetap goret pasti gue angkut gitu. Ada sih sesekali waktu itu gue full gosen only gitu, cuman gue cepet bosen karena gue mah tipikalnya orang bosenan ya. Jadi ya makanya gue selalu berubah-berubah layanan gitu. Cuman kalau untuk goret sih jarang gue rubah ya, meskipun ya mungkin nanti gosennya lebih dominan, tetap goret tetap ngikut gitu, jadi nggak bakal gue hilangin kayak gitu teman-teman. Oke, ini gue mau fokus ngantar dulu ya. Jalanannya masih hijau jadi masih lancar, semoga cepet sampainya. Semoga jam 10 gue udah sampai ya. Oke teman-teman, nih gue udah mau sampai. Semoga titiknya pas ya. Gue cek. Ya, atas nama Ibu Din. Oh, yang sini. Dikasihnya nomor 5A. Iya. Iya, maka. Untung Ibu dengar. Belum keluar orangnya. Di sini nomor 5A. Oh iya. Baik, boleh saya foto, Bu? Iya, enggak sampai. Oke, ini trip yang kelima. 156.000, alhamdulillah. Kemang, 17. Kita skip dulu ya. Oke. Sekarang posisi gua lagi di Tebet, pas di lampu merah ya. Di seberang juga banyak driver nih yang pada nunggu orderan. Kita tunggu di sini aja ya. Ini gua di lampu merah Tebet nih. Semoga di sini dapat orderan. Amin. Alhamdulillah nih gue dapat 20.000 ya. Mini All Smart. Aduh, mega sepeda. Pintu karate. Ini. Wah, ngambilnya lumayan nih. Oke lah, kita gas. Soalnya ini juga orderan yang keempat ya, kalau misalkan nggak diambil kemarin gua kesuspend 5 menit. Kadang keempat nggak kesuspend gitu, kadang Gojek ngeselinnya ya teman-teman ya. Victor Aras ini satu karton. Ini apa isinya ya? Susu ya? Di depan bisa nggak ya? Daerah Tebet udah mulai macet ya guys ya. Hari Sabtu biasa macet banget.
Ya tetap nikmatin aja lah, namanya juga di Jakarta kan. Mungkin kalau di kota-kota lain nggak semacam Jakarta kali ya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Tika. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Udah jam 11 ya guys ya. Lumayan lah udah 176. Namanya juga masih terapi, alhamdulillah langsung tidur lagi. Cepat ya. 26 34.000. Boleh saya foto dulu? Makasih ya, Pak. Ya, makasih. Ini kembali ya, Pas? Pas ya. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Ini trip yang ketujuh. Alhamdulillah yang ketujuh, pendapatan 212.000. Oke, kita mau istirahat dulu. Sembari edit. Suara dulu. Ya, alhamdulillah kita dapat tip 10.000 teman-teman. Ini yang tadi. Ini gosen, goret, gosen, goret, gosen, gosen, gosen. Oke. Mungkin hari Sabtu ya teman-teman. Banyak gosennya. Ini gua hari Rabu kemarin gosen, goret, gosen, goret. Ya. Ini story gua nih, teman-teman nih, kalian bisa lihat. Ini gua mulai terapi. Ini gua kemarin hari Kamis. Di Kamis tuh. Sama gua masih terapi, gosen goret. Oke.